Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ican Crochet. Di video kali ini kita akan belajar membuat peci dengan motif yang sederhana dan tentunya mudah dibuat pemula. Bagian atasnya ini masih DC polos. Bagian badan pecinya nanti kita pakai motif seperti ini, seperti yang sering dibuat di Granny Square ya. Untuk bagian bawahnya listnya nanti cuma SC beberapa baris. Oke, untuk size-nya ini size bisa untuk anak-anak sampai remaja. Bagian atas lingkar kepalanya 13,7 cm, tinggi pecinya sekitar 14,5 cm. Kalau dihitung-hitung, berarti peci ini seluruhnya memiliki keliling 43 cm. Tapi tahukah teman-teman, ketika dicoba peci ini bisa muat untuk lingkar kepala hingga 56 cm. Bisa melar 10 cm lebih. Gimana cara pembuatannya? Simak video ini sampai habis ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Jangan lupa di share dan komen videonya. Like juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buat dulu slip knot. Buat 4 rantai. Slip stitch di rantai yang paling pertama tadi. Ringnya sudah jadi. Lanjutkan buat 3 rantai. 3 rantai ini dihitung sebagai 1 DC. Lanjut isi 15 DC pada ring. Ini DC yang ke-15, berarti totalnya ada 16 dalam satu round. Slip stitch di chain ketiga awal. R1 selesai, jumlah 16 DC. Kita lanjutkan ke R2. 3 CH dulu. Kemudian di dalam lubang yang sama dengan tempat slip stitch tadi kita buat 1 DC. Ini V atau increase. Ke sebelahnya kita buat lagi 2 DC di dalam satu lubang. Atau pada pola tulis saya singkat menjadi V yang artinya increase 2 DC di dalam satu lubang. Teruskan membuat increase di setiap lubang stitch sampai nanti berkeliling. Pada akhir round, lakukan lagi slip stitch di chain ketiga awal. Total stitch pada round 2 ini adalah 32 DC. R3 buat 3 rantai. 3 rantai sebagai 1 DC atau I. Pada lubang stitch berikutnya kita isi dengan 2 DC sekaligus. Atau pada pola tulis saya buat V. Bergantian terus ya teman-teman, buat 1 DC, 2 DC. Seperti yang ini, 1 DC dulu. Kemudian di sebelahnya 2 DC. Silakan buat IV bergantian sampai round 3 ini selesai. Setelah slip stitch di chain ketiga awal, teman-teman bisa hitung semua DC-nya itu ada 48 ya di R3 ini. Kita akan lanjutkan ke R4. Di R4 masih pakai I dan V, tapi jumlah I-nya bertambah. Kalau tadi cuma 1, nanti di R4 I-nya ada 2. Ingat 3 CH itu sudah dianggap sebagai 1 DC atau I yang pertama. Di sebelahnya kita buat I yang kedua. Nah ini sudah 2 I. Di sebelahnya lagi barulah kita buat V atau 2 DC sekaligus di dalam satu lubang.
I, V. Oke, kita buat lagi ya 2 IV-nya. I yang pertama, I yang kedua, kemudian V atau 2 DC sekaligus dalam satu lubang. Lanjutkan pembuatan 2 IV ini sampai nanti berkeliling. Di akhir round seperti tadi, kita slip stitch pada chain ketiga awal. Untuk di R4 ini jumlah DC-nya ada 64 DC. Kita akan ke round 5. Di round 5, 2 I tadi akan bertambah menjadi 3 I. So, rumusnya 3 IV. 3 CH ini sudah dianggap I yang pertama. Kemudian ke sebelahnya buat lagi 1 DC atau I yang kedua. Lanjut lagi ke sebelahnya buat 1 DC atau I yang ketiga. Ini udah 3 I ya. Kemudian kita ke sebelahnya buat V 2 DC di dalam satu lubang. Nanti tinggal diulangi lagi 3 IV-nya. Untuk round selanjutnya nanti tinggal tambah lagi jumlah I-nya menjadi 4 IV, 5 IV, 6 IV, 7 IV. Untuk di tutorial ini saya cukupkan sampai 6 IV. Pola tulisnya bisa teman-teman simak di samping ya. Baiklah, ini sudah sampai ke R8 dengan jumlah stitch 128 DC. Diameternya sekitar 13,7 cm. Kita akan lanjutkan ke bagian part B, yaitu motif peci. Awalnya tetap 3 CH sebagai 1 DC pertama. Kemudian di lubang stitch yang sama isi 2 DC sekaligus. Jadi di sini 3 DC dibuat di dalam satu lubang. Tambahkan 1 CH, lalu kita skip 3 lubang, lewati 3 lubang stitch. 1, 2, 3. Kita lewati. Ke lubang keempat kita buat lagi 3 DC sekaligus. Tambahkan 1 CH, lewati 3 lubang. 1, 2, 3. Di lubang yang keempat buat 3 DC sekaligus. Tambahkan lagi 1 CH, nanti lanjutkan lagi skip 3 DC 1 CH. Silakan dibuat sampai 1 putaran. Di akhir round setelah 1 CH kita skip 3 lubang, lalu slip stitch di chain ketiga awal. Round 1 untuk motif atau round ganjil sudah selesai. Kita lanjutkan ke round 2 untuk motif atau round genap. Di round genap dan selanjutnya kita hanya akan mengerjakan pada lubang-lubang yang berbentuk segitiga ini ya. Jadi tidak pada 3 DC. Round genap awalnya buat 4 CH. 3 CH sebagai 1 DC terakhir dari kelompok segitiga yang harusnya ada di belakang sini. Nah, kita lanjutkan langsung ya, 1 CH untuk jarak, skip 3 DC, kemudian buat 3 DC pada lubang besar yang sebelahnya. Tambahkan dulu 1 CH, kemudian skip 3 DC. Lanjut ke lubang yang besar, buat lagi 3 DC plus 1 CH.
Silakan diulangi sampai berkeliling. Perhatikan bagian akhir round untuk round genap. Di sini, pada lubang terakhir, kita isi dengan 2 DC saja. Setelah itu, slip stitch di chain ketiga awal. Teman-teman juga boleh men-slip stitch langsung di lubang yang besar jika sulit melihat chain ketiga awalnya. Round genapnya sudah selesai. Kita akan buat round ganjil lagi atau round 3. Sama dengan R1 tadi, kita awali dengan 3 CH sebagai 1 DC, kemudian langsung isi pada lubang besar pertama yang ini ya, isi 2 DC. Lanjut tambahkan 1 CH, kemudian skip 3 DC, buat lagi 3 DC di sini. Tambahkan 1 CH, ulangi lagi, skip 3, lalu 3 DC plus 1 CH. Silakan ulangi sampai berkeliling. Untuk baris-baris berikutnya, teman-teman ulangi round 2 dan round 3 beberapa kali. Seperti yang saya, karena ukuran untuk anak, saya buat ada 7 baris. Kalau untuk ukuran dewasa bisa 10 baris atau lebih, sesuaikan dengan tinggi peci yang diinginkan. Ini berarti badan pecinya sudah selesai. Kita lanjutkan ke pembuatan list pecinya yang mudah sekali untuk dibuat. Jangan lupa 1 CH dulu, kemudian isi setiap lubang stitch dengan SC. Jadi di sini stabilkan SC-nya agak kencang, di bawah 1 CH buat 1 SC juga. Pada bagian yang ada DC-DC-nya itu juga dibuat 1 SC juga. Lakukan berkeliling. Buat list pecinya ini kalau untuk ukuran balita atau anak-anak buat 5 baris. Bisa juga lebih. Hasil akhirnya nanti akan terlihat tebal list pecinya seperti ini. Lakukan slip stitch setiap akhir baris untuk SC-nya ya. Chain 1, kemudian potong benangnya dan rapikan di bagian dalam pecinya. Alhamdulillah, peci granny kita udah selesai. Semoga teman-teman bisa berhasil membuatnya. Dan jika ada pertanyaan mengenai size atau hal-hal yang kurang jelas pada video, silakan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.